Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat untuk belajar ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD Akademi kelas 6 ya, jilid 6B. Tema 5, wirausaha ya. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di latihan soal subtema 2 di tema 5. Oke, langsung aja kita ke halaman 145. Halaman 145 ya. Latihan soal subtema 2 di tema 5. Oke, dimulai dari muatan IPS KD 3.3 ya. Nomor 1. Berikut yang merupakan contoh kegiatan impor adalah impor, berarti mendatangkan barang dari luar negeri. Jawabannya yang D ya. Ibu menerima kiriman oleh-oleh yang dikirim oleh sahabatnya di Malaysia. Nomor 2, berikut yang merupakan contoh kerjasama ekspor di ASEAN adalah ekspor, berarti mengirim barang ke luar negeri ya, negara-negara ASEAN, berarti negara di Asia Tenggara. Jawabannya yang C ya. Negara Malaysia membeli kerajinan dari Yogyakarta. Jadi dari Jogja dikirim ke Malaysia, berarti mengekspor. Nomor 3, perhatikan kegiatan usaha berikut dengan seksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Ini ada gambar pengrajin ya. Oke, untuk soal nomor 3A berarti nama usaha yang dilakukan seseorang dalam gambar adalah pengrajin sepatu. Kita lihat di situ ada, di depannya ada gambar sepatu ya. Kemudian yang B, pengaruh kegiatan usaha tersebut terhadap masyarakat setempat adalah dapat menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang C, bahan baku yang dibutuhkan oleh orang tersebut adalah ya, ini ada kulit hewan, kain, benang, dan lain-lain. Soal nomor 4, manfaat kegiatan ekspor bagi perekonomian masyarakat Indonesia adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nomor 5, andaikan kamu memiliki usaha toko kue yang menjual roti isi beraneka rasa, selain rasanya yang enak, kamu memiliki cara unik dalam pengemasan roti isi tersebut sehingga berbeda dari produk roti lainnya. Kemasan tersebut ternyata menjadi daya tarik bagi pengunjung. Namun kamu mendapati pelanggan yang mengadu karena menemukan ada satu bungkus roti yang tampak terbuka. Pertanyaan yang A, bagaimana kamu menanggapi pelanggan tersebut? Nah ini jawabannya itu meminta maaf dan menanggapi dengan baik dan sopan serta memberi solusi terbaik. Kemudian pertanyaan yang B, apa yang akan kamu lakukan terhadap satu bungkus roti tersebut mengganti dengan roti lain yang masih dalam kemasan dan bagus? Itu adik sekalian ya. Jadi tentunya kemasannya yang masih terbungkus rapat ya dan masih bagus. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran IPA ya. Nomor 1, perhatikan gambar benda berikut. Benda yang termasuk benda magnetis adalah benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Karena yang 4 ini penghapus ya, terbuat dari karet, ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2, ciri-ciri benda magnetis adalah, nah di sini sudah saya tuliskan ya. Dapat ditarik oleh magnet, biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Nomor 3, apa perbedaan benda magnetis dan benda non-magnetis? Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis terbuat dari bahan plastik, kayu, kertas, atau terbuat dari non-logam ya. Nomor 4, tuliskan masing-masing 4 contoh benda magnetis dan non-magnetis ya. Benda magnetis itu ada peniti, jarum, paku, paperclip. Benda non-magnetis ada pensil, penghapus, buku, dan juga kayu ya. Nomor 5, apakah semua logam merupakan benda magnetis? Tuliskan contohnya. Jawabannya tidak. Jadi tidak semua logam adalah benda magnetis. Contohnya aluminium, tembaga, platina, seng, dan emas. Ini adalah benda logam tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga ini termasuk non magnetis ya.
kita ke muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.6 nomor 1. Catatan yang berisi daftar sekolah atau pendidikan yang pernah ditempuh semasa hidup disebut riwayat pendidikan, yang B ya. Nomor 2. Berikut yang bukan merupakan informasi penting dalam riwayat hidup adalah jawabannya C. Rumah sakit waktu lahir. Nomor 3. Tujuan riwayat hidup dibuat adalah untuk menjelaskan jati diri kita kepada orang lain. Nomor 4. Apa kegunaan penulisan riwayat pekerjaan dalam daftar riwayat hidup? Nah, jawabannya adalah untuk mengetahui keahlian dan pengalaman kerja seseorang. Kemudian nomor 5, buatlah teks narasi dari daftar riwayat berikut ya. Ini ada riwayat hidup, nama, Komang Wulandari, usianya 12 tahun dan seterusnya ya, termasuk tempat tanggal lahir, bangsa, agama, alamat rumah, kemudian pendidikan, prestasi dan juga kegiatannya. Nah, ini diminta dituliskan dalam bentuk teks narasi ya, Dedek sekalian. Ini sudah saya buatkan ya. Oke, saya bacakan. Nama saya Komang Wulandari, saya lahir di Denpasar 13 Juli 2006. Umur saya 12 tahun, saya menganut agama Hindu. Saya tinggal di Jalan Anyelir nomor 12A, Ciracas, Jakarta. Saat ini saya sekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 lomba cerdas cermat matematika, puisi, serta menyanyi. Kegiatan lain yang saya ikuti adalah anggota koperasi sekolah, anggota UKS, kursus bahasa asing, dan musik. Ya, itu ya Dedek sekalian ya. Narasi atau contoh teks narasi dari daftar riwayat hidup Komang Wulandari. Oke, selanjutnya kita ke muatan SBDP. Nomor 1. Bagian poster kegiatan yang biasa ditulis dengan ukuran huruf paling besar adalah jawabannya A, judul poster. Nomor 2, jenis poster yang tujuannya untuk mempromosikan produk adalah poster C, niaga. Nomor 3, tujuan adanya kontak yang dapat dihubungi dalam poster adalah agar pembaca mendapat info lebih lanjut ya, misalnya menanyakan sesuatu tentang poster tersebut, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kontak tersebut. Nomor 4, perhatikan poster berikut ya. Ini ada poster belajar nggak harus dari buku teks ya, ini ada Atlas Dunia untuk Anak ya, ini dengan link internet juga ya di sini. Nah, ini dari Erlangga for Kids. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari buku ini, mulai dari peta dunia yang detail, citra satelit, nah dan seterusnya ya. Nah, di sini pertanyaannya, apa saja keunggulan dari produk dalam poster tersebut? Nah, ini tadi ada dituliskan di sini ya. Terdapat informasi peta dunia yang detail, kemudian terdapat informasi citra satelit dan pembahasan negara di dunia. Ini ya keunggulan dari produk dalam poster tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan poster berikut ya. Ini ada poster lomba melukis media talenan yang diselenggarakan oleh Erlangga ya, ini ya penyelenggaranya. Nah, pertanyaannya yang A, apa judul poster tersebut? Nah, judulnya adalah lomba melukis dengan media talenan ya. Kemudian yang B, tuliskan informasi apa saja yang kamu dapat setelah membaca poster tersebut. Informasi yang kita dapat apa? Ya, ini yaitu kegiatan lomba melukis yang kemudian tanggal diadakan acara, biaya pendaftaran, ketentuan lomba, hadiah lomba, fasilitas lomba, dan juga nomor kontak penyelenggara. Ini adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran PPKN ya. Ini yang terakhir ya, muatan pelajaran terakhir. Di sini ada cerita pendek untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Bu Sari memiliki wirausaha di bidang kerajinan kayu jati. Ia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan baku kerajinan. Ia menebang pohon-pohon menggunakan sistem tebang pilih. Bu Sari mengajak warga sekitar untuk bekerja dalam wirausaha tersebut. Pertanyaan pertama, bentuk tanggung jawab Bu Sari terhadap lingkungan setelah melakukan penebangan pohon adalah jawabannya yang D, melakukan reboisasi untuk mencegah penggundulan hutan. Pertanyaan yang kedua, manfaat yang timbul dari kegiatan wirausaha Bu Sari adalah A, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar.
Nomor 3, tanggung jawab yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik industri adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nomor 4, tuliskan 3 contoh sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik rumah makan. Nah, ini saya tuliskan ya di sini. Yang pertama, melayani pelanggan dengan baik dan sopan. Yang kedua, memberi hidangan yang higienis. Dan yang ketiga, menanggapi keluhan pelanggan dengan baik. Soal terakhir nomor 5. Kamu tentu sering menggunakan kantong plastik. Usaha apa yang kamu lakukan sebagai wujud tanggung jawabmu terhadap kelestarian lingkungan? Nah, jawabannya itu menggunakan kembali kantong plastik yang telah dipakai untuk keperluan lain. Kemudian yang kedua, mengganti kantong plastik dengan tas belanja untuk mengurangi penggunaan plastik. Ya, itu adik-adik sekalian ya untuk latihan soal subtema 2 di tema 5 wirausaha. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.